طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, para alim ulama, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Salawat dan ring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, izinkan pagi hari ini kami melanjutkan bedah buku kita, buku Obor Harapan, mengungkap 7 rahasia agar harapan tetap menyala. Pagi hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu 7 rahasia itu apa saja? Pertama, memahami bahwa harapan adalah obor kehidupan, sudah kita bicarakan. Membangun harapan yang diperintahkan juga sudah. Yang ketiga, mengerti apa yang harus dihindari ketika badai kehidupan telah pergi. Dan yang keempat, keajaiban doa dan zikir untuk menumbuhkan obor harapan. Yang kelima, memperkuat iman sebagai obor harapan. Dan hari ini masuk yang keenam. Rahasia yang keenam adalah mengolah atau mengubah musibah menjadi rahmah. Jadi ada sesuatu yang membuat dalam diri kita obor harapan tetap nyala, karena sesungguhnya apapun yang menimpa kita dari Allah adalah rahmah bagi orang beriman. Cuma rahmat Allah itu ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya manis. Ujian seringkali rahmah. Nanti kita akan ketahui betapa ada seorang, sebut ajalah, oknum pejabat, korupsinya ketangkap lalu dipenjara. Ternyata di penjara bagi dia rahmah, karena keluar dari penjara jadi hafal Quran, jadi rajin tahajud. Ketika korupsinya ketahuan, tentu sesuatu yang tidak enak, malu dan sebagainya. Tapi begitu selesai masuk penjara, keluar menjadi hafal Quran, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan bicarakan ini. Mari kita lihat. Nah, mengubah atau mengolah musibah menjadi rahmah kerap terjadi. Untuk pengingat kita bahwa musibah itu ketika menghantam seseorang, ia tidak sendirian, namun berjamaah atau bersamaan. Jadi ketika kita menerima ujian, tentu sebagian kita mengalami ujian satu datang, teman-temannya datang. Pertama cuma di PHK, satu ujian. Berikutnya apa? Rumah tangga mulai berantakan. Mulai apa? Anak sekolah dikeluarkan. Mulai terus, jadi beruntun. Kalau
ujian lagi datang. Makanya kalau nggak bisa menyikapi berbahaya. Ya, misalnya seperti yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Hartanya pertama hilang. Tadinya Ayub kaya raya. Setelah hartanya hilang, penyakitnya datang. Lama pula sakitnya dan nggak main-main sakit Nabi Ayub. Yang ketiga, orang-orang terdekat pun menghilang, bahkan istrinya pun meninggalkannya. Apa yang dibacakan Ayub? Robbi anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Sementara pada saat yang sama datang hinaan dari berbagai penjuru. Katanya Nabi sakit juga tuh, miskin juga, ditinggal umatnya, bahkan istrinya. Masya Allah, itu ujian ketika datang, bertubi-tubi. Tapi lihat belajar dari Ayub ini. Ayub ketika diuji fokusnya tidak kepada masalah, tidak mempermasalahkan masalah yang mengantar dia menjadi sumber masalah. Fokusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Just fokus on Allah. Robbi, ya Allah, inni massani duru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku sudah timpa berbagai macam penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih. Enggak mungkinlah Engkau tidak menyayangi saya. Saya hanya hamba-Mu. Masya Allah. Fokusnya Allah. Jadi orang-orang yang bisa mengubah musibah menjadi rahmah, diantaranya bukan fokus kepada masalah, bukan mempermasalahkan masalah, tapi fokusnya kepada Allah, cari pesan cintanya. Karena ujian Allah bisa juga karena kerinduan Allah kepada kita. Allah pingin dengar jeritan kita, Allah pingin dengar doa kita diuji. Oke. Nah, dalam keadaan semacam itu, seperti Nabi Ayub tadi, jika hal itu menimpa orang biasa atau orang yang tidak beriman, maksudnya bukan nabi, sangat mungkin membuat obor harapan padam. Maka tidak herankan ujian yang satu menimpa yang lain, depresi. Pertama stres, depresi, sebagian bunuh diri. Menurut penelitian yang saya baca, ketika terjadi corona, yang benar-benar mati karena corona sedikit ternyata, Pak. Rata-rata mati karena ketakutan dengan corona, depresi dengan adanya corona. Maka buku ini lahir pun, dua buku, yang satu Obor Harapan, yang kedua Tipologi Manusia. Setelah penulis dimintai oleh sebuah perusahaan besar, karyawannya 30.000, di kantor itu terjadi depresi massal, terus merambat, akhirnya sudah beberapa orang bunuh diri. Diundanglah dari sebuah konsultan Wisma Atlet 30 psikolog, belum juga membuahkan hasil maksimal seperti yang diinginkan. Qadarullah salah satu direkturnya mengenal penulis, kemudian saya diberi waktu untuk webinar waktu itu, dan dengan izin Allah berikan jalan keluar. Setelah apa? Seperti yang sekarang kita bicarakan, mengajak diri kita untuk fokus kepada Allah dengan berbagai teori yang kita akan bicarakan. Nah, sayang sudah disampaikan di sana dan membuahkan hasil. Kalau tidak dibukukan, maka sekarang kita bukukan. Kita akan belajar itu. Oke, jadi kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapi hidup, bukan beratnya ujian yang membuat kita jatuh, bukan, tapi posisi kita menghadapi ujian. Bapak pernah mengangkat galon, sudah berulang kali ngangkat galon tuh biasa, Pak, ngisi air di dispenser. Tapi ketika posisi kita nggak tepat, punggung bisa bermasalah, kaki bisa bermasalah. Karena itu bukan beratnya ujian yang menjadi masalah, sikap kita ketika menghadapi ujian. Posisinya harus tepat. Oke, karena Pak, Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang. Ketika Allah mengujikan kepada hambanya, Allah udah, bahasa kita mendisklaimer, sudah memberikan penguat, la yukallifullahu nafsan ila usaha. Allah tidak akan menguji sesuatu yang kita tidak mampu. Lalu kenapa kita tidak mampu? Itu kan pertanyaannya. Masa Allah mendolim, tidak tepat janji? Nggak mungkin, kitanya yang posisinya tidak tepat. Oke, orang-orang biasa yang tidak ada iman, ketika diuji seperti yang ekstrimnya Nabi Ayub, ya, kalau kita jauhlah ujian biasa saja,
mata pikirannya tidaklah mampu melihat cahaya di ujung kegelapan karena tutup oleh kabut kesulitan. Jadi kalau dalam ujian kan mungkin kita sering mengatakan gelap sekali gitu. Kenapa gelap gitu ya? Karena pikirannya itu tertutup oleh kegelapan, oleh kabut kesulitan. Bahkan bisa saja seorang akan berkesimpulan bahwa dirinya tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan saking gelapnya. Kenapa coba? Nanti kita akan tahu. Kita gelap karena kita nggak menatap, hanya menatap pintu yang tertutup. Padahal satu pintu tertutup, pilihannya banyak sekali pintu-pintu yang lain. Kita hanya fokus kepada pintu yang tertutup. Minimal pintu Allah terbuka 24 jam. Ini masalahnya ya. Jadi orang-orang yang tidak ada iman, orang-orang yang lemah ketika diuji mata pikiran tidak lagi mampu melihat cahaya di ujung kegelapan karena tertutup oleh kabut kesulitan. Bahkan bisa saja seseorang akan berkesimpulan bahwa dirinya tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan. Lalu apa yang penting untuk dilakukan ketika musibah sedemikian brutal terjadi pada kita? Apa yang dilakukan? Perhatikan, banyak orang di luar sana yang berdiam diri terlalu lama di suatu tempat ketika badai mengamuk. Sudah jelas badai mengamuk, berdiri terlalu lama di situ. Mestinya kita bergerak, tidak berdiri, bergerak, gitu ya. Banyak orang juga terlalu lama memandangin pintu yang sudah jelas-jelas tertutup, sudah jelas tertutup. Mungkin pintu itu tertutup walaupun besar, ada pintu lain kecil, tapi di ujung pintu yang kecil ada pintu yang besar, kita nggak pernah lihat. Ketika 2004 yang lalu usaha diuji Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba memandang bagaimana meneruskan usaha sudah tidak mungkin, membuka usaha baru tidak mungkin, modal sudah, rumah pun sudah digadaikan, sudah macam-macam. Tapi menariknya Allah gerakkan untuk melihat pintu lain, coba melihat jalur lain. Saya memulai hanya satu pintu yang kelihatan setelah bergerak tadi. Seorang teman pesantren, dia punya usaha besar sekali. Saya tanya, ada nggak lowongan buat saya, marketing atau apa, memimpin apa kek? Apa dia bilang? Qadarullah, kalau untuk posisi kayak kamu kemarin marketing sudah diisi. Kalau kamu mau, ini ada posisi connect truk di sini. Bayangin aja Pak, yang dibayangkan direktur saya atau manajer. Nggak ada, yang ada connect truk atau nemenin, ya sambil main aja kamu di sini, makan bareng sama saya, berangkat. Dan itu harus di luar kota, connect truk Pak. Tapi dari pintu itulah terbuka jalan yang luar biasa lapang. Saya punya harapan muncul, minimal kalau kemarin banyak orang mengatakan saya punya uang tapi punya pemasukan sulit ngaturnya. Saya katakan, siapapun yang mengatakan demikian, syukuri walaupun sulit masih ada yang diatur. Ada waktu yang diatur nggak ada. Hari itu saya ngalami. Maka begitu dapat dari Allah rezeki melalui connect truk, saya bersyukur hari itu berarti ada yang diatur. Kegembiraan itulah yang muncul. Kita masih bisa melakukan amalan-amalan yang lain sambil terus bertaubat, mensyukuri nikmat, mentaubati segala dosa. Nah ini, jadi ketika pintu satu tertutup, masih banyak pintu lain terbuka. Walaupun bisa jadi di mata kita itu pintu kecil, tapi pintu kecil menuju lorong pintu yang besar. Banyak orang juga duduk terlalu lama di tempat di mana ia kehilangan harapan dan kebahagiaan. Duduk saja. Coba bergerak. Coba tengok ke kanan ke kiri. Bukan memandangnya sesuatu yang jelas-jelas tidak membuat kita bahagia. Ini ada di halaman 134 di buku kami. Akibatnya apa? Musibah yang dialaminya justru menghantarkannya ke situasi yang semakin sulit, ke keadaan yang semakin tidak terkontrol, dan ke ruang yang semakin gelap, lorong hatinya yang gelap. Akibatnya ketika dia merasa semakin gelap, semakin merasakan, menginginkan yang di sana, menolak yang di sini, itu awal mula stres.
Dia menginginkan yang di sana, saya ingin seperti kemarin, tapi menolak yang di sini, bahwa hari ini kita lagi diuji. Itu yang membuat depresi. Orang-orang yang tahu, dia fokus kepada sekarang. Saya lagi fokusnya kepada Allah. Ujian ini apa pesan cintanya? Kan seperti itu. Ini sibuk menyesali diri, sibuk menginginkan sesuatu yang sudah hilang dari dirinya dan sebagainya. Ya, padahal saat itu juga kita punya pilihan lain. Di saat sebagian kita fokus kepada pintu yang tertutup, terlalu diam terlalu lama, melihat lorong yang begitu gelap, pada saat itu juga kita punya pilihan lain. Apa pilihan di antara kita? Di antara pilihan-pilihan kita yang bisa ambil ketika kita diuji, walaupun tentu ini tidak mudah, perlu latihan. Hari ini kita tidak ada yang pintar menghadapi ujian kecuali kita rajin berlatih. Semuanya sama, manusia tetap manusia. Yang kadang-kadang ada rasa putus asa, rasa tidak berdaya dan sebagainya. Tapi menariknya, percayalah, orang yang fokus kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kita masih punya pilihan untuk tetap berjalan di saat badai tengah ngamuk. Tetap berjalan, bukan berlari, meninggalkan ujian, berjalan tetap menghadapi ujian tadi. Berat memang, tapi harus dihadapi, bukan lari. Saya pernah mengilustrasi apa bedanya sapi dengan banteng. Ketika ada badai, ada topan, sapi ketika dengar ada angin yang kencang menghadap dia lari sekencang-kencangnya. Tapi walaupun lari menghindari badai tadi, kekejar, kecapean, mati juga dia. Banteng tidak, kalau ada badai dilawan dia tetap lewat. Berat memang, jatuh tapi lewat. Tapi akhirnya karena badai ke kanan dilawan, dia ke timur, banteng ke barat, akhirnya lepas, selamat, walaupun mengalami perjuangan yang luar biasa. Kita masih punya pilihan untuk melihat pintu lain yang tidak tertutup, minimal pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan menangis di atas bantalmu, bangkit, menangislah di atas sajadahmu, bangkit, membuka pintu, melihat pintu-pintu Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Kita masih bisa menemukan tempat di mana kita dapat membangun kebahagiaan dan harapan baru. Karena kebahagiaan bukan ada di sana, kebahagiaan bukan di tempat tertentu. Kalau kebahagiaan tempat tertentu, orang akan ke sana semua untuk bisa bahagia. Kebahagiaan juga bukan milik seseorang. Kalau kebahagiaan milik seseorang, orang akan berbondong-bondong minta kepada dia bahagia. Bahagia ada di sini, di hati kita. Semakin pandai bersyukur, semakin bahagia. Semakin bisa melihat nikmat Allah yang ada pada kita, semakin bahagia. Ada nikmat yang orang menganggap sepele, padahal nilainya luar biasa. Nikmat iman yang nilainya lebih mahal dari emas penuh bumi. Kita sudah bicarakan pertemuan-pertemuan yang lalu. Oke, caranya bagaimana? Untuk bisa melihat pintu-pintu lain terbuka, untuk bisa melorong titik cahaya dan sebagainya, untuk bisa tetap bergerak, tidak duduk di satu tempat. Caranya dari apa yang dijelaskan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan kisah-kisah orang-orang soleh. Ada pembelajaran yang sangat penting untuk kita ikuti. Caranya adalah mengubah musibah menjadi rahmat. Ada orang mengatakan, ya gimana, nasi udah jadi bubur. Oh, kalau udah jadi bubur, fokusnya bagaimana ini? Cari bawang goreng, cari sambal, cari kecap, udah jadi bubur, jangan dibuang. Ubah menjadi rahmat. Ini ada ujian dari kita. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat, maka ujian pun bisa dirubah menjadi rahmat. Begitu rahmat telah menghampiri kita, insya Allah obor harapan akan kembali bersinar. Ketika kita digigit sakit, yang paling gampang berulang kali kita contohkan. Kalau fokus kita kepada kita terhenti aktivitasnya karena sakit, kita ngebayangin bagaimana kalau kita sakit nanti anak kita, fokus kepada masalah, insya Allah timbulnya masalah baru. Tadinya sakit fisik, lama-lama pikiran, lama-lama hatinya kehilangan harapan, tambah parah. Tapi kalau fokusnya bagaimana mengubah rahmah, musibah sakit ini menjadi rahmah, kita sama-sama mengingat bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita, bukankah setiap sesuatu yang menimpa kita, sakitnya kita lah menggugurkan dosa kita. Fokus betapa bahagianya dosa kita semakin gugur dengan sakitnya kita. Orang yang sakit diterima dengan
ridho akan dikabul doa. Kenapa nggak fokus mumpung lagi sakit banyak berdoa? Orang-orang sakit kalau ikhlas akan diangkat derajatnya. Kenapa kita nggak banyak istighfar sehingga semakin gugur dosanya, doanya makin makbul, meraih derajat yang tinggi di samping terus ikhtiar sebagai ibadah dan sebagainya. Jadi caranya adalah ketika ada ujian kita sama-sama fokus kepada Allah, mencari pesan cintanya, ubah musibah menjadi rahmah. Ya nanti kita akan sementara kita akan bicarakan. Nah, sebelum sampai bagaimana mengubah musibah menjadi rahmah agar tidak terputus oleh kita, semampu yang penulis bisa sampaikan apa itu musibah. Jadi rahasia mengolah musibah menjadi rahmah. Jadi ada dua, harus tahu apa itu musibah, apa itu rahmah. Musibah yang paling sederhana adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Musibah ini bisa menyasar ke fisik maupun jiwa. Kadang-kadang fisiknya sehat, jiwanya yang nggak sehat. Sedih, takut, menyesal. Bisa juga dalam bentuk keadaan yang terjadi di luar kontrol seperti kerugian, kegagalan, itu musibah semua. Ya, intinya apa yang menimpa kita yang tidak kita inginkan lah, itu sebagai musibah. Oke? Sedangkan rahmat adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang tersayang, baik secara langsung ataupun melalui manusia. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Insya Allah orang tua saya memberi nama saya Rahmat dengan harapan saya menerima banyak kasih sayang, baik dari Allah atau dari sesama yang dengan izin Allah. Kasih sayang Allah. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa rahmat adalah satu keadaan di mana seseorang mendapatkan manfaat dan maslahah atau kebaikan meskipun ia tidak menyukainya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan rahmat suatu keadaan di mana seorang mendapatkan manfaat dari yang apa menimpa dia, mendapatkan kebaikan meskipun dia tidak menyukainya. Misalkan pendidikan orang tua diberikan kepada anaknya adalah rahmat. Siapa yang waktu kecil, termasuk insya Allah kita semua, mau main dimarah sama anak kakek kita. Saya masih ingat kenapa saya nggak bisa berenang dan baru belajar berenang setelah usia 59 tahun. Karena kalau main ke sungai kakek saya marah, sehingga kalau saya ikut berenang teman-teman yang ngusir, jangan Rahmat, nanti kakekmu ngusir kita semua. Kenapa? Suruh ngaji, suruh belajar gitu kan. Nggak enak, tapi itu rahmat. Kalau waktu saya dibiarkan main terus, mungkin saya nggak masuk pesantren, mungkin saya nggak bisa belajar. Pendidikan orang tua kepada anak bagaimana walaupun nggak enak, itu rahmat. Lihat orang-orang, anak-anak yang dibiarkan menjadi orang-orang yang tidak terkontrol hidupnya. Perintah syariah adalah rahmat karena pasti mengandung kebaikan dan bermanfaat bagi manusia. Kita diperintah sholat subuh jam segini, kita diperintahkan untuk ngaji, diperintahkan untuk baca Quran, semua rahmat karena pasti ada manfaatnya walaupun berat. Buktinya tidak semua orang bisa sholat 5 waktu, apalagi sholat berjamaah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi kita semua. Tidak hanya kita yang kena rahmat, binatang kena rahmat, orang kafir kena rahmat karena Rasul membawa berita. Coba saya tanya, ketika haji, orang mau haji butuh kain ihram, butuh ini, apakah yang membuat kain ihram itu semua orang muslim? Apakah pedagang-pedagang itu oleh-oleh haji semua orang muslim? Oh tidak, itulah rahmat. Dulu bagaimana manusia jahiliyah, jangankan kepada binatang, kepada manusia aja udah nggak ada adabnya. Setelah ada Rasul, binatang selamat, kita nggak boleh membuang air panas begitu saja takut di situ ada binatang. Mohon maaf kita kalau mohon maaf buang air kecil nggak boleh, ada lubang semut terus buang di situ, nggak boleh. Karena rahmat semuanya. Subhanallah, ya. Nah, rahmat memang tidak sama dengan nikmat. Perhatikan dengan baik. Rahmat tidak sama dengan nikmat. Nikmat sudah pasti enak rasanya meski belum tentu baik untuk kita. Itu nikmat. Ya. Nikmat pasti enak rasanya.
Walaupun belum tentu baik untuk kita, ya kayak makanan, kita makan yang sate kambing apa untuk orang tertentu udah saatnya tidak enak tapi belum tentu baik buat kita. Bahkan ada nikmat Allah yang perlu diwanti-wanti yang disebut sebagai istidraj, lancar terus usahanya, padahal sholat enggak, Jumatan enggak, masih bersyukur, alhamdulillah Pak Rahmat, sama meskipun enggak sholat tender menang terus. Istidraj itu dibiarkan sampai mudah, begitu saatnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Hati-hati. Jadi rahmat tidak sama dengan nikmat. Ya, oke. Rahmat tidak selalu enak rasanya. Saya ngambil contoh yang gampang. Seorang pejabat yang korupsinya ketahuan, bisa jadi itu rahmat yang luar biasa bila peristiwa demikian mengubahnya menjadi orang yang lebih baik meskipun rasanya tidak nikmat sama sekali. Masuk penjara nggak nikmat, Pak. Tapi kalau tadi waktu masuk penjara Iqra 1, begitu keluar hafal belasan juz, apa bukan nikmat? Waktu masuk penjara nggak ngerti agama, di penjara ikut pembinaan, ustadz-ustadz yang ada di sana keluar menjadi ahli mengerti agama, apa bukan nikmat? Tapi rasanya nggak nikmat. Itu rahmat. Dia bermanfaat kan dengan hafal Quran, kalau betul-betul istiqomah dibacanya, ditadaburi, diamalkan, kan luar biasa. Seorang mahasiswa yang dimarahi dosennya bisa jadi itu rahmat dari Allah apabila peristiwa tersebut dapat menginspirasi untuk berubah meskipun rasanya tidak enak. Dimarah-marah tapi dengan itu skripsinya jadi selesai. Dimarah dengan itu menjadi dia rajin belajar. Itu ketika dimarah tidak enak. Tapi kalau dengan dimarah mengubah dia, itu rahmat. Jadi rahmat tidak selalu enak rasanya. Baik. Semua rahmat pasti datangnya dari Allah. Dialah pemilik rahmat. Hanya saja datangnya rahmat ke seseorang pasti tidak gratis. Dalam arti bahwa supaya rahmat itu datang maka diperlukan upaya-upaya baik lahir maupun batin. Jadi datangnya rahmat nggak tiba-tiba. Apakah pasti yang masuk penjara keluar hafal Quran? Ya tentu tidak, ada upaya-upaya dia. Dan apalagi untuk mengolah musibah menjadi rahmat, banyak upaya. Ini yang akan kita bicarakan mungkin sampai 2-3 pertemuan. Bagaimana mengolah musibah menjadi rahmat sebagai upaya kita, karena datangnya rahmat tidak gratis tiba-tiba gitu ya. Baik, ada 7 rahasia mengolah musibah menjadi rahmat atau mengubah musibah menjadi rahmat. Yang pertama, jiwa yang selalu siap. Yang kedua, ridho. Jangan mempersulit diri, introspeksi diri, tetap berpikir positif, teruslah bersabar dan tawakal. Tentu mungkin kalau dilengkapi masih banyak, tapi 7 ini barangkali bisa menjadi panduan kita ke depan bagaimana mengubah atau mengelola musibah menjadi rahmah. Mari kita yang pertama, selalu siap. Untuk mengubah musibah menjadi rahmah, kondisi yang pertama adalah, rahasia pertama adalah kondisi jiwa agar selalu siap. Kita harus menerima realita hidup. Realita dunia ini, Pak, isinya hanya 2. Kadang mendapat yang diinginkan, kadang mendapatkan yang tidak diinginkan. Tidak pernah ada satu orang hanya mendapatkan satu selama hidupnya. Terus menerus mendapatkan yang diinginkan atau terus menerus mendapatkan yang tidak diinginkan. Tidak. Kita jangankan seumur hidup kita, dari kita bangun subuh sampai sekarang pun ada yang mendapatkan kita inginkan, ada mendapatkan yang tidak kita inginkan. Ketetapan Allah ini tidak bisa diganti oleh siapapun dan kapanpun, gak bisa. Gak boleh orang memilih, saya hanya siap menerima yang diinginkan. Dengan mindset yang keliru, maka apa yang terjadi? Ketika terjadi mendapat yang tidak diinginkan, dia menolak. Menolak akan mengubah batin kita, hati bergejolak. Nah, para ahli kejiwaan mengatakan bahwa hati yang bergejolak tadi, yang terus menerus bergejolak, itulah awal mula yang disebut stres.
Kenapa dia bergejolak? Dia menginginkan yang di sana, menolak yang di sini. Kenapa dia begitu? Karena salah mindset. Dia berpikir hanya satu, ingin selalu mendapatkan yang diinginkan. Padahal nggak mungkin. Maka lebih baik kita apa? Dari awal kita sudah, jiwa kita dikondisikan, saya siap menerima yang saya inginkan, dan saya siap mendapatkan yang tidak diinginkan. Karena kenyataannya begitu. Begitu kita cuma milih salah satu, siap-siap kita kecewa, siap-siap stres, siap-siap depresi, dan itu yang disebut mendapatkan musibah, mengembangbiakan musibah yang sudah ada. Padahal yang ada adalah bagaimana mengubah musibah menjadi rahmah. Tentu ketetapan Allah mempunyai tujuan, Pak. Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu tujuannya adalah agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang paling baik responnya terhadap ujian yang diberikan. Jadi kenapa kita harus siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan? Allah menguji itu untuk mengetahui hamba ini seperti apa sih ketika diuji responnya. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul wahur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Kita sadar sesadar-sadarnya kita siapa dalam hidup ini, Pak. Ada saatnya kita bisa memilih, ada saatnya kita tidak bisa memilih. Pagi tadi kita memilih ke masjid, alhamdulillah pas bisa. Tapi berapa banyak orang mau ke masjid nggak bisa, kenapa? Sakit. Sampai di masjid kita bisa memilih, kadang-kadang memilih sop paling belakang, paling depan. Oh, udah penuh, nggak bisa memilih juga. Selalu begitu, ingin ini dapatnya ini. Jadi dalam hidup dipahami ada kondisi. Kadang bisa memilih, kadang tidak bisa memilih. Kadang mendapatkan yang diinginkan, kadang mendapatkan yang diinginkan. Nah, karena itu hal yang paling aman dalam diri untuk tidak menimbulkan hati yang gejolak, hati yang kemudian menjadi hati yang lemah, hati yang sakit, kemudian mati, maka kondisikan jiwa kita sekuat-kuatnya dalam diri kita. Katakan dalam diri kita begitu bangun tidur sampai tidur lagi, selalu katakan bismillah, saya siap menerima yang diinginkan dan saya siap menerima yang tidak diinginkan. Nah, untuk mengolah musibah menjadi rahmah diperlukan kesiapan jiwa untuk meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya akan lebih baik ketimbang apa yang menjadi keinginan kita. Jadi ketetapan Allah kepada kita harus kita berpikir itu selalu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Jadi jangan sok tahu. Pokoknya yakini betul yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Walaupun seringkali yang diinginkan itu, yang kita terima itu tidak seperti yang kita inginkan. Keyakinan itulah yang menjadi obor harapan sehingga musibah yang dialaminya berubah menjadi rahmah. Contoh, saya kembali kasih contoh di meja ini, ilustrasinya seperti di sini ada orang naik sepeda jalan ke sana di bawah sini. Terus ada orang berdiri sini yang bisa melihat ke sana dan ke sini. Orang di sini berdiri di sini, kita kenceng naik sepeda, padahal di sini ada mobil kenceng. Sampai di sini kita ditendang sama orang tadi, jatuh. Ketika kita belum tahu kenapa orang ini jahat betul yang nendang saya, kita akan marah. Nakal sekali orang ini. Saya lagi buru-buru ingin mencapai tujuan di sana, di sini ditendang gitu.
Sebelum dikasih tahu akan marah luar biasa, mungkin ngajak berantem lah bahasa kita. Tapi begitu dikasih tahu, Bapak kenapa saya tendang, saya sayang Bapak, dari sana kenceng, mobil kenceng banget, kalau Bapak saya biarkan habis, bukan sepedanya, Bapaknya ikut habis. Sekarang bilang apa dia? Terima kasih Pak, sudah menyelamatkan saya. Itu baru manusia. Bagaimana Allah? Oh, kita ingin usahanya jalan besar gitu. Allah tahu ini orang kalau dibiarkan usahanya besar tanpa dibelokkan, di sana ada sesuatu yang mencelakakan dia. Mungkin dia akan jadi sombong kayak Korun, sehingga apalah artinya di dunia kaya raya kalau mati masuk neraka. Mungkin dia akan begini anaknya karena tidak terkontrol. Begitu dijatuhkan oleh Allah, dia merenung, dia sadar selama ini bisa ngurus ribuan karyawan, tapi anak istrinya tidak keurus. Sehingga dengan ujian itu kembali dia ngurus keluarganya, setelah itu membangun kembali, tapi kondisi sudah berubah, banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi perlu kita membangun keyakinan dengan kuat bahwa yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik untuk kita. Oke. Sudah berapa banyak manusia yang semula membenci kenyataan yang dihadapinya, tetapi di kemudian hari ditunjukkan, diberi hidayah, bukti-bukti bahwa apa yang dibenci dulu ternyata sangat baik untuk dirinya. Masih ingat kisah yang di Surabaya, seorang ibu, anaknya sekolah di sebuah sekolah SD, mengadakan tur rihlah jalan-jalan, tapi ibu ini nggak punya uang. Sampaikan kepada kepala sekolahnya, bisa nggak dapat keringan anak saya orang nggak punya. Oh nggak bisa Bu, kalau semua orang dikasih kayak ibu, semua minta gratis. Sudahlah ibu cari pinjam juga nggak apa-apa, yang penting anak ibu ikut, kasihan. Terus ngerayu-ngerayu, usaha juga nggak dapat. Kurang sehari maju lagi ibu tadi, belum nggak dikasih juga, nggak bisa Bu. Anaknya mereka harus ikut. Disampaikan oleh pihak panitia di sekolah. Pokoknya besok silakan ibu malamin usaha, besok jam 7 kita berangkat. Saya tunggu sampai 7.15 menit. Kalau 7.15 ibu nggak datang, berarti nggak ikut, kami tetap berangkat. Pulang setelah menghadap panitia, usaha kanan kiri, terus ingat, oh ada tetangga baru pindahan, tetangga baru datang, mungkin dia orang mampu, datang malamnya, dan alhamdulillah tetangga baru baik sekali. Oke Bu, saya bantu, tapi saya nggak punya uang cash. Bagaimana kalau besok pagi kita ke ATM dulu sebentar, sambil ibu dari ATM langsung ke sekolahan, udah bawa bekal sekalian. Siap jam berapa? Jam 6. Jam 6 janjian ATM. Ke ATM. Qadarullah Ta'ala, ATM itu panjang antrinya, nggak mau ada yang disela. Subhanallah, 7.15 baru ngambil uang. Lari sampai di sekolah yang cuma beberapa waktu, sampai di sana baru aja bisnya berangkat 5 menit yang lalu. Apa yang dirasakan ibu tadi? Secara manusiawi dia membenci. Kenapa begitu kejamnya kepala sekolah? Kenapa Allah takdirkan saya seperti ini? Itu jam 7.30-an kurang lebih. Bis berangkat kurang lebih jam 2 siang. Berarti berapa jam itu? 7 jam kemudian, kurang lebih lah ya, 7 jam kemudian ada berita bis yang anak tadi gagal berangkat terjadi kecelakaan dan terbakar. Sebagian terbakar dan tidak diselamatkan, sebagian luka berat. Satu-satunya yang selamat, yang tidak tersentuh, tidak lecet, tidak kena apa-apa, anak ibu yang nggak berangkat. Bilang apa dia sekarang? Alhamdulillah, nggak boleh ikut, ternyata lebih baik. Ini kisah-kisah seperti mirip di kita, berapa tinggal kita ingat-ingat aja lah. Mestinya kita mengambil pelajaran, karena ketika menerima itu jangan buru-buru menolak, karena agar tidak protes, tidak bergejolak batin kita, disiapkan sebelumnya, yaitu apa? Siapkan jiwa kita, katakan kepada diri, apapun yang menimpa kita, bismillah, saya siap menerima yang diinginkan, dan saya siap menerima yang tidak diinginkan. Ya, banyak orang yang gagal
menggapai sesuatu tapi di kemudian hari justru bersyukur kenapa dia gagal, seperti anak tadi protes karena gagal nggak berangkat, tapi akhirnya apa? Bersyukur. Hanya berapa jam, ada yang sampai berapa tahun baru mensyukuri, ada yang berapa hari, beda-beda. Intinya sebelum terjadi, kondisikan jiwa kita, jiwa yang siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi ada rahasia Allah di situ. Kita nggak tahu, padahal Allah Maha tahu. Qurannya di surat Al-Baqarah 216. Allah berfirman, mudah-mudahan ini sering kita dengar, tapi pagi hari ini masuk ke dalam hati kita sebagai hidayah, sehingga kita mudah memahaminya, sehingga kita menyiapkan jiwa kita siap menerima yang diinginkan, siap menerima yang tidak diinginkan. Allah berfirman, wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu. Ditutup, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Selesai. Inilah pentingnya kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita nggak terus resah gelisah. Masyarakat modern Bapak tahu tidak bisa bahagia, kenapa Pak? 3 sebabnya. 1, sering menyesali masa lalu. Orang yang menyesal nggak bahagia. Oh seandainya, ini kalimat seandainya membuat nggak bahagia. Seandainya saya dengan teman SMA nggak begini. Oh belum tentu. Oh seandainya dulu saya berwira swasta nggak begini. Seandainya dulu saya menjadi pegawai nggak begini. Sudah lewat itu. Tidak akan bahagia orang yang menyesali masa lalu, kecuali pertobatan. Menyesal kemudian bertobat, lebihnya nggak boleh. Yang kedua, tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Maunya ini, dapatnya ini. Tidak bisa menerima kenyataan karena nggak mengkondisikan jiwa yang siap. Lahirlah berikutnya yang ketiga, mengkhawatiri berlebihan masa yang akan datang. Belum terjadi sudah ditakuti. Suatu hari saya baru kajian di sebuah tempat Bank BUMN. Pas keluar ada seseorang lagi seakan-akan nungguin saya. Begitu saya samperin, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, 5 tahun lagi saya pensiun Pak. Wajahnya langsung kuyu Pak, membayangkan 5 tahun. Nah kenapa kalau pensiun Bapak jadi seperti sedih? Dia katakan, nggak pensiun aja saya pendapatnya susah Pak, diatur bagaimana nanti kalau pensiun. Kan pensiunnya 5 tahun yang akan datang, belum tentu Bapak sampai pensiun. Kenapa diborong sedihnya sekarang? Kan bisa jadi anak Bapak yang sebelum Bapak pensiun dia sukses menolong Bapak. Kan bisa jadi Bapak ketemu seorang pengajak Bapak bisnis. Kenapa diborong sekarang? Oke, datang lagi, ini yang di luar, yang datang ke rumah. Suami istri pakai mobil bagus. Pak saya mau konsultasi. Oh silakan, ngobrol. Setelah ngobrol, cerita. Saya lagi pusing Pak. Kenapa? Masuk ke kedokteran sekarang mahal sekali Pak. Ratusan juta, waktu itu 150 juta, sekarang mungkin lebih ya. Oh iya, Bapak saya ingin anak saya masuk ke kedokteran. Saya tanya, waktu itu anak saya masih aliyah. Oh anaknya di mana? SMA mana atau kuliah di mana? Enggak Pak, anak saya baru kelas 5 SD. Lah bagaimana mungkin ibu anaknya baru kelas 5 SD sudah mikirin kedokteran mahal? Begini Pak, saya orang akuntansi Pak, saya bisa menghitung. Maksudnya, saya gaji segini, suami saya begini, saya gabung Pak. Saya potong cicil motor, cicil rumah, cicil mobil kata dia. Saya tabung Pak, sampai dengan kurang lebih anak saya kuliah, sekarang kan kelas 5.
SMP SMA 6 tahun 7 tahun ke depan Pak, tabungan saya nggak nyampe Pak. Ya salah. Saya bilang apa? Ibu ini memborong penderitaan di depan. Dia tidak pernah berpikir rezeki bisa berubah kapan saja. Itulah kenapa orang-orang beriman tenang. Orang beriman mengimani betul ada yang disebut rezeki tidak disangka-sangka. Siapa tahu anak ibu jadi dapat beasiswa karena pintar. Siapa tahu karir ibu naik. Siapa tahu mungkin bosan bekerja, bapak keluar kemudian bikin bisnis, bisnisnya berkembang. Kenapa demikian rumitnya manusia modern itu? Subhanallah. Terperangah saya Pak. Sekaget-kagetnya Pak. Ada orang bisa menghitung rezeki 7 tahun yang akan datang Pak. Kejadian berbeda mbah saya Pak. Orang kampung Pak. Zaman itu listrik belum ada. Anaknya mbah 9. Suruh sekolah semua. Mesantren semua. Saya cucunya. Saya tanya, mbah, bagaimana mbah bisa ngurus? Mbah tanah nggak punya. Kerja begini hanya sebagai, ya kalau di Jakarta ini pengurus lingkungan begitulah. Pamong gitu, kayak kalau di tempat saya Kayim, nggak tahu di sini kalau ada orang nikahan dia ngelingin gitu, bidang dakwah lah begitu. Tapi dia bilang apa? Saya kalau dihitung jangankan menyekolahkan 9 anak mbah, rumah ini dijual, tanah dijual untuk membiayai 1 anak nggak cukup kalau ngitung rezeki. Tapi Allah Maha Kaya Mat. Masya Allah, itu masih kecil sudah ada ajaran spiritual. Makanya ketika saya tamat SD, mbah saya yang bawa kemana-mana, harus pesantren. Walaupun saya kena resikonya juga, pahit Pak. Anak SMP pesantren sambil sekolahnya lain, pesantrennya itu pesantren tradisional, salafiyah kalau di kampung itu, kitab kuning. Nggak ada yang sekolah kecuali saya pakai sepeda berapa kilo nanti pulang sampai di pesantren. Saya harus nyari kayu bakar, nyari sayur-sayuran, masak sendiri. Bekal dari rumah beras saja kadang-kadang kurang. Itulah yang menempa. Pahit memang hari itu. Tapi ketika saya mengadu sedikit, dikasih gambaran, kamu tahu tamatan pesantren sana tidak ada satupun yang tidak jadi kiai. Waktu kecil saya nggak ngerti. Saya pikir-pikir, ini yang kiai tamatan sana, tamatan sana. Saya begitu sampai di komplek, belum punya pesantren, ada fasum Pak depan rumah saya. Masyarakat sepakat bikin musola persis depan rumah saya. Begitu saya ngimamin pertama, bener kata mbah saya ini, pesantren sana dapat kiai. Ya walaupun kiai RT gitu kan. Lama kemudian jadi pesantren. Masya Allah. Paman saya, anaknya paman saya, pesantren ke saya, sekarang udah punya pesantren lagi. Padahal Masya Allah dari keluarga yang sangat. Inilah orang-orang yang ada iman. Sementara orang modern dikalkulasi Pak, memborong penderitaan di depan. Jadi 3 yang membuat orang tidak bahagia. Pertama, menyesali masa lalu. Yang kedua, tidak bisa menerima kenyataan saat ini karena dia tidak siap menerima yang diinginkan, dan tidak hanya siap menerima yang diinginkan, tidak siap menerima yang tidak diinginkan. Yang ketiga, terlalu mengkhawatiri masa yang akan datang. Subhanallah. Makanya rumus pertama, ingat-ingat ini, untuk bisa mengubah musibah menjadi rahmah, kondisikan jiwa kita, jiwa yang siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Melawan sunatullah ini membuat hati menjadi goncang, karena berarti ngelawan takdir. Bapak nggak mungkin hidup satu aja. Coba saya tanya Pak, kenapa pelangi disebut indah Pak? Pelangi disebut indah kenapa? Warnanya banyak, merah, kuning, hijau dan sebagainya. Betul nggak? Kalau sekarang pelangi warnanya satu, indah nggak? Tidak. Makanya ada pelangi, ada pelangi indah gitu kan. Kalau pelangi aja indah karena warna-warni, kenapa hidup kita inginnya satu warna Pak?
enak terus. Di samping nggak masuk akal itu juga nggak susah lah itu melawan sunatullah. Ya sudah, hidup kita seperti pelangi, kadang jatuh, kadang naik, kadang apalagi ya berhasil yang kita ingin, kadang tidak. Semuanya menjadi indah, menjadi lengkaplah seperti hidup kita sekarang. Nikmati itu semua dengan mengkondisikan jiwa siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Karena Pak, kita tidak tahu, bisa jadi hari ini kita menerima yang tidak diinginkan padahal itu lebih baik bagi kita, atau sebaliknya bisa jadi kita mendapatkan yang diinginkan padahal itu buruk buat kita. Oke, ini rahasia yang pertama, dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang ada 7 Pak, ya tidak harus satu persatu lah, kebetulan hari ini kan ada pengantarnya jadi agak lama. Nanti yang kedua kita bicara kalau ujian sudah menimpa kita, hanya ada satu pilihan, ridho. Musibah tidak akan menjadi rahmat jika tidak dikelola dengan hati yang ridho. Coba secara awam saja, kenapa ketika ujian sudah menimpa kita ridho? Secara awam deh, nggak usah pakai dalil. Ridho nggak ridho sudah terjadi Pak. Bapak ngangkat galon, keletek aja punggung, sudah nggak bisa bangun. Ridho nggak ridho, udah punggungnya udah bengkok Pak. Apa kalau Bapak nggak ridho terus jadi sembuh? Enggak, itu secara awam. Dan secara teori yang kita akan temui bahwa dengan ridho ternyata Masya Allah balasan Allah banyak sekali. Orang yang ridho dengan keputusan Allah, Allah akan ridho padanya. Subhanallah. Dengan ridho maka doa menjadi makbul. Dengan ridho dosa gugur. Masya Allah. Jadi ubah semua musibah menjadi rahmah. Itu konsepnya. Nanti lebih detailnya tentang ridho ini pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah habis. Apa itu ridho, kemudian seperti apa para ulama mendefinisikan ridho, ya. Kisah-kisah yang pernah saya alami juga menginspirasi tentang keadaan di mana awal mula saya kemudian bisa menatap titik cahaya ketika itu. Ya, salah seorang guru di kampung, ya, di kompleks saya, ketika sudah jatuh terus saya diskusi tiap hari dengan istri saya. Tiba-tiba waktu itu saya belum disebut ustadz, ya nggak ada nyebut orang dunia desa dagang Pak, usaha. Coba ya tanya kepada ustadz, disebut ustadz itu ketika RT. Terus ditelepon, waktu itu dia datang ngajak saya ke musola, dia bawa Quran terjemahan, kemudian bawa fotokopi tentang sabar, masih ingat sekali. Di situ dibuka tentang apapun yang menimpa kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Baik yang menimpa dirimu atau yang lain, dikatakan begitu. Nanti pertemuan yang akan datang kita bicarakan itu. Setelah itu saya renung, kalau udah tercatat kenapa saya protes? Nggak ada artinya, saya terima. Nah dari situlah membuka cahaya. Saya mulai membuka pintu-pintu yang lain. Tadinya satu pintu aja, saya usaha, udah jelas nggak bisa. Bapak tahu ketika jatuh, teman-teman yang dulu dekat kemana Pak kalau kita jatuh? Didatangin aja tidak mudah Pak, karena dia tahu bakal dipinjemin duit Pak. Maka siap-siap yang mau jatuh ini Pak, teman yang tadinya banyak bisa berkurang Pak, karena Pak khawatir dipinjemin duit, ini lagi bangkrut kan gitu kan. Itu kondisi yang luar biasa kalau hujan lagi datang, berjamaah datangnya Pak. Itu contohnya. Nah karena saya kemudian membuka pintu, melihat fokus lain. Dengan izin Allah, semoga Allah merahmatin beliau yang membimbing saya itu. Itulah jalan pertama dengan menjadi kenaik truk 2004, sekarang 2024, berarti 20 tahun yang lalu Pak. Itu ya, tak jalan setapak ditapaki. Ya alhamdulillah sekarang asbab menjadi kenaik truk sudah 7 buku yang sudah ditulis, sekarang lagi buku yang ke-8 di tengah kondisi sakit sudah akan menyelesaikan insyaallah, mohon doanya selesai buku yang ke-8 yang sebagai lanjutan tentang ilmu kehidupan. Judulnya adalah membersihkan sampah
penghalang keberuntungan. Jadi kita kenapa tidak beruntung dalam hidup ini? Banyak sampah, sampah spiritual, sampah emosi. Itu bagaimana cara mengcleansernya, membersihkan. Seperti got, alirannya nggak jalan, dibuang sampahnya biar sampai. Rezeki Allah digelontorkan sama kita, tapi banyak dosa-dosa. Dosa adalah sampah, sampah spiritual. Buang dosanya, buang. Nah, ya, bersihkan dengan taubat. Orang yang dengki, orang yang hasad, sampah di sini ternyata. Nggak bisa orang kaya karena dengki apa. Bersihkan itu semua. Nanti di buku yang ke-8 mudah-mudahan kalau kita diberi panjang umur. Jadi awal dengan titik pilihan, fokus sedikit. Oke, ada cahaya terang di sana, menjadi connect, nggak apa-apa. Tapi nggak pernah tahu bahwa dari pintu yang kecil itu akhirnya menjadi jalan. Seandainya waktu itu saya hanya berpikir jadi pengusaha, kalau nggak jadi pengusaha enggak, walau alam biswab, mungkin masih seperti dulu. Tapi keberanian, fokus kepada Allah, lalu terus berikhtiar sampai. Demikian Bapak Ibu, jadi hari ini kita baru sampai ke rahasia pertama dari 7 rahasia, itu bagaimana mengelola musibah menjadi rahmah. Yang pertama yaitu kondisi jiwa yang siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Karena baik menerima yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, kita nggak tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak. Demikian, kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, barangkali ada yang memberi masukan atau pertanyaan. Intinya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya katakan tidak. Silakan. Iya Pak. Iya, silakan. Ini Pak. Ya, silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Jadi untuk apa yang dikatakan Al-Quran, Iya. itu berharap, takut, cinta, Iya. berharap, takut, cinta semata kepada Allah. Iya. Bukan berharap pada diri kita sendiri. Oh, kita berharap jadi presiden. Oh, enggak. Iya. Kita berharap pada Allah. Iya. Apa yang terbaik bagimu ya Allah. Iya. 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 Bukan berharap kita menjadi presiden, bukan. Iya. Berharap, takut, cinta hanya semata pada Allah. Iya. Iya. Lalu yang kedua dan Al-Quran, ya Allah yang memberikan rahmat, Iya. barokah, maghfirah, ridhomu ya Allah. Iya. Seandainya aku sholat, kalau Allah tidak ridho, ya Allah. Iya. 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 Bukan ridhonya kita, ya Allah, aku ridho. Iya. Mau jadi presiden, ya iya, aku Iya. ridho. Iya. Iya. Pasti yang kita lihat sendiri kita sendiri bukan. Iya. Kita melihat ya Allah. Iya. Iya. Berharap, takut, cinta semata kepadamu ya Allah. Iya. Ya Allah, ya Allah, aku mengharapkan rahmat, barokah, maghfirah dan ridhomu ya Allah. Iya. Bukan ridhomu, Iya. Iya. ridhomu ya Allah. Apapun yang kau berikan, apakah itu positif atau negatif, itu adalah ridhonya Allah. Iya. Iya. Gitu. Ya. Jadi dibagi kita cara berpikir kita. Oh, iya, iya, iya. Bukan kita manusia, Iya. makhluk. Iya. Tapi yang kita lihat adalah Allah. Iya. Iya. Demikian Allah. Ya. Demikianlah Terima kasih. koleksi saya. Ya, terima kasih ya. Kebetulan ini adalah Ya. uji coba. Ya. Uji coba buku Ustaz. Ya. Ini adalah istilahnya uji coba ya Ustaz ya. Ya. Mencari kebenaran. Itulah yang penting kita melihat Allah. Baik. Bukan kita melihat kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya, semoga menjadi ilmu buat kita semua, menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Kita tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.